Sebentar. Jadi untuk teori antrian ini merupakan salah satu yang penting, gitu ya, salah satu teori yang penting dan kegunaannya itu banyak di teknik industri. Nah, sehingga itulah kenapa kok kita perlu mereview lagi. Jadi meskipun Anda sudah mendapatkan waktu S1, begitu ya, yang S1-nya dari teknik industri. Nah, ini Anda pasti sudah mendapatkan ini karena ini adalah merupakan materi wajib begitu. Nah, sehingga kita akan mereview lagi mengingat pentingnya gitu ya, pentingnya teori antrian ini di dalam teknik industri. Nah, terutama ini untuk memodelkan sistem yang stokastik ya. Jadi teori antrian ini juga sebagai dasar ketika Anda melakukan simulasi ya, discrete event simulation itu adalah basically teori di balik itu adalah teori antrian, bagaimana kita memproses suatu antrian ya sehingga mendapatkan urutan yang optimal. Nah, baik, kita akan mulai saja pembahasan kita tentang teori antrian hari ini. Ya, jadi ini outline-nya kurang lebih nanti akan kita overview sebentar gitu ya tentang apa itu teori antrian, kemudian birth and death process ini adalah konsep dasar yang nanti akan digunakan sebagai dasar penurunan rumus atau penentuan formula-formula yang akan digunakan dalam antrian. Kemudian fokus kita ini kita batasi kepada single server model dan multi server model. Lebih fokus lagi nanti adalah kita batasi untuk yang distribusinya mengikuti distribusi Poisson atau distribusi eksponensial. Nah, dalam teori antrian ini nanti kita akan lebih fokus ke pemodelan matematisnya ya. Jadi karena yang akan kita pelajari sekarang adalah konsep-konsep dasar antrian dan fokus kita itu adalah ke mathematical study-nya. Sehingga kita anggap suatu sistem antrian itu sebagai white box begitu ya. Jadi kita lihat perilakunya berdasarkan formulasi matematisnya. Nah, nantinya dalam aplikasinya tentu saja kalau misalnya kita menggunakan formulasi matematis ini hanya bisa digunakan untuk sistem yang simple begitu ya. Nah, sedangkan untuk sistem yang kompleks itu nanti teori antrian itu larinya itu biasanya diaplikasikan ke simulasi. Ya. Nah, sehingga sistem itu nanti dianggap sebagai suatu yang black box. Nah, hanya saja di sini karena tujuan kita adalah mempelajari ya perilaku antrian itu, maka kita anggap sistemnya adalah suatu sistem yang white box. Nah, sehingga kita lihat bagaimana formulasi di balik sistem antrian itu. Nah, di sini ini dikatakan bahwa antrian itu muncul ketika demand terhadap suatu service itu melebihi kapasitas yang disediakan oleh service itu pada waktu tertentu. Jadi di sini adalah bahwa demand terhadap service itu exceed the capacity to provide that service. Nah, itulah sebabnya kemudian muncul antrian. Ya. Nah, di sini dalam antrian ini kita nanti diberikan beberapa parameter of concern gitu ya yang harapannya membantu untuk membuat keputusan yang lebih baik lagi. Kita akan lihat basic structure dari queuing model. Langsung saja ke skematik diagramnya. Jadi kalau misalnya nanti kita akan membahas atau menyinggung atau menyebut yang namanya sistem antrian atau queuing system, maka yang kita maksudkan dengan sistem antrian itu adalah queuing dan service mechanism. Jadi artinya apakah customer itu sedang dalam antrian atau sedang dilayani. Nah, itu sistem antrian. Nah, di sini asumsinya ada customer datang ke dalam sistem antrian dari input source tertentu ya, input source tertentu itu ya asal dari customernya itu. Bisa finite, bisa infinite, jadi bisa hingga atau tak hingga, begitu ya. Jadi kalau siapapun bisa join ke dalam sistem antrian itu, maka input source-nya dikatakan tidak terhingga. Tapi kalau misalnya finite hanya certain customer saja yang bisa join di queuing system itu, maka di sini ada berhingga atau ada batasan gitu ya untuk yang input source-nya. Kemudian selanjutnya, asumsi dalam sistem antrian itu adalah customer yang sudah selesai dilayani itu dia akan langsung meninggalkan sistem itu. Sehingga di sini service rate itu akan sama dengan departure rate. Jadi di sini service rate itu diasumsikan sama dengan departure rate.
Nah, kenapa seperti itu? Ya itu tadi, karena asumsinya adalah yang sudah selesai dilayani, maka segera dia akan meninggalkan sistem antrian. Nah, berarti kan laju pelayanan itu sama dengan laju meninggalkan sistem itu. Jadi tidak menunggu gitu ya, tidak menunggu di sistem itu, tapi dia langsung keluar sebagai serve customer. Nah, ini adalah skematik diagram tentang sistem antrian. Karakter dari sistem antrian itu, ini ada 6 hal ya. Jadi model antrian itu dideskripsikan dengan 6 hal ini, yaitu pertama adalah input atau arrival atau inter-arrival distribution-nya. Jadi tadi kalau di slide sebelumnya, kan ada populasi, kemudian ada customer datang. Nah, ini bagaimana pola kedatangannya. Itu karakter yang pertama. Kemudian yang karakter yang kedua adalah output atau departure distribution-nya. Jadi bagaimana pola pelayanan, dan yang ini karena asumsinya tadi customer yang selesai dilayani kan langsung meninggalkan sistem ya. Nah, sehingga di sini distribusi dari servisnya itu sama dengan distribusi dari departure-nya. Karakter yang kedua. Karakter yang ketiga adalah service channel. Service channel itu adalah berapa jumlah server yang digunakan untuk melayani sistem antrian kita. Yang keempat adalah service disiplinnya. Service disiplin itu adalah bagaimana mekanisme memilih siapa yang akan dilayani duluan ketika ada antrian di depan servernya. Yang kelima adalah jumlah maksimum customer yang berada di dalam sistem. Jadi apakah ada batasan gitu ya, maksimum berapa sih yang boleh berada di sistem. Kemudian yang terakhir adalah calling source. Yang namanya calling source itu adalah asal populasinya ya, sebenarnya ini adalah asal customernya. Nah tadi asal customernya yang di sini tadi. Nah, input source itu. Nah, sehingga kalau kita lihat, oh berarti karakter dari sistem antrian tadi 6 ya. Yang pertama, bagaimana pola kedatangannya di sini ya, arrival-nya. Kemudian karakter pertama. Karakter yang kedua adalah departure-nya, departure atau service-nya, karena sama tadi distribusinya. Kemudian karakter yang ketiga itu di sini, yaitu jumlah servernya. Kemudian karakter keempat itu juga masih di sini, yaitu bagaimana cara memilih. Jadi ada service disiplinnya. Jadi bagaimana ketika ada antrian di sini, siapa yang akan dilayani duluan, gitu ya. Kemudian yang kelima itu berapa jumlah maksimum customer yang boleh berada di sistem. Berada di sistem artinya yang sedang mengantri maupun yang sedang dilayani. Jadi ini adalah number of customer in the system, gitu ya, di dalam sistem. Yang keenam itu adalah input source-nya, asal dari customer-nya. Nah, 6 inilah yang membedakan sistem antrian satu dengan sistem antrian yang lain. Ya, sehingga dikatakan tadi adalah karakteristik dari queuing models. Keenam hal ini secara kesepakatan gitu ya, kesepakatan kita gunakan Kendall's and Lee notation. Nah, 6 hal tadi ditulis berurutan ya, A/B, C, D, E, F begitu. Di mana A menunjukkan interrival-nya, B adalah departure-nya, C jumlah servernya, D service disiplinnya, E jumlah maksimum yang boleh berada di sistem, dan F-nya adalah calling source population. Nah, jadi model antrian itu ya hanya dituliskan ke dalam 6 notasi itu. Begitu. Kemudian di sini ada kesepakatan simbol ya, kesepakatan simbol untuk keenam hal itu. Jadi untuk A dan B. A dan B tadi apa? Yaitu inter-arrival distribution-nya, dan B-nya itu adalah service distribution-nya atau departure distribution-nya. Ini kesepakatannya. Jadi kalau sistem kita itu adalah Poisson proses itu artinya distribusi kedatangannya itu terdistribusi Poisson. Demikian juga distribusi waktu pelayanannya atau jumlah yang dilayani atau service rate-nya. Ya, ketika service rate-nya itu terdistribusi Poisson. Dengan kata lain, ya ini mengingat ya, kalau Poisson proses atau Poisson distribusi itu adalah distribusi diskrit. Ini distribusi diskrit yang dia menunjukkan jumlah event per waktu ya, sehingga nanti min-nya itu waktu ya, kebalik gitu ya, waktu per waktu. Jadi ini berapa jumlah event per waktu.
need-nya dalam seperti itu adalah Poisson. Jadi karena jumlah event jelas dia discrete. Nah, ketika suatu sistem itu dikatakan merupakan proses Poisson atau mengikuti proses Poisson, maka inter-arrival time itu terdistribusi eksponensial. Nah, dua hal ini satu. Jadi distribusi Poisson dengan distribusi eksponensial itu seolah-olah seperti satu keping mata uang gitu ya. Bisa dilihat dari satu sisi, yaitu dari sisi jumlah eventnya per satuan waktu. Kalau jumlah event per waktu itu terdistribusi Poisson, maka jarak kedatangan antar eventnya itu akan terdistribusi eksponensial. Gitu ya. Jadi ketika suatu sistem itu confirm merupakan Poisson proses, jumlah event per waktu, jadi misalnya kita ngumpulin datanya tuh gini, kita kumpulkan ya dalam saat waktuannya adalah per jam gitu. Oke, jam pertama kita kumpulkan, ada 10 orang, jam kedua ada 7 orang, 3 orang, dan seterusnya. Datanya kan banyak. Terus itu diplotkan, sehingga data yang Anda kumpulkan kan jumlah kedatangan per waktu. Itu kalau diplotkan dan ternyata dia terdistribusi Poisson, maka waktu antar kedatangannya itu pasti akan terdistribusi eksponensial. Ada mathematical proof untuk itu, gitu ya, tapi tidak saya bahas di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya ya confirm bahwa distribusi jumlah event per waktu itu terdistribusi Poisson, maka jarak antar kedatangannya. Jadi kalau tadi kan, kalau Poisson kan misalnya concern datanya adalah berapa sih jumlah event per waktunya. Oh, dalam 1 jam itu ternyata ada 10 event yang datang misalnya. Gitu ya. Nah, maka waktu antar kedatangan event itu nanti akan terdistribusi eksponensial. Gitu. Ya, jadi itu hubungan antara Poisson dan eksponensial itu seperti itu. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa kalau arrival atau departure-nya itu adalah merupakan Poisson, jadi terdistribusi Poisson, atau dengan kata lain ekivalensi dengan exponential distribution untuk waktunya, waktu antar kedatangannya atau waktu servisnya. Nah, itu simbolnya M. M di sini ini sebenarnya diambil dari kata Markovian ya. Loh, kenapa kok Markovian gitu? Nah, karena distribusi eksponensial itu satu-satunya distribusi yang mempunyai Markovian property. Di mana Markovian property itu adalah memoryless ya, memoryless property. Apa itu memoryless property? Memoryless property itu artinya depends on current event. Jadi besok itu hanya tergantung sekarang dan tidak tergantung pada event-event sebelumnya. Ya, sehingga dikatakan memoryless ya, dia melupakanlah apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Yang jelas penentu besok itu cuma hari ini. Nah, makanya disebut sebagai memoryless property. Nah, itu adalah Markovian property. Distribusi yang seperti itu eksponensial. Makanya untuk merepresentasikan event yang highly stochastic itu seringkali digunakan eksponensial. Kenapa? Karena ya itu data historis itu jadi nggak berarti gitu, karena besok itu hanya tergantung pada hari ini, gitu ya. Nah, sehingga itu kan cocok ya untuk merepresentasikan suatu sistem yang highly stochastic. Untuk memprediksikan gempa bumi, bencana alam, nah itu seringkali distribusinya adalah eksponensial yang dipakai. Karena kan historical data meaningless gitu ya, nggak ada artinya tuh gitu. Nah, itu ya tentang M. Dan kuliah kita kali ini itu memang kita batasi ya, kita fokuskan untuk inter-arrival time dan service time distribution-nya yang terdistribusi eksponensial. Atau arrival rate dan service rate si Poisson. Kenapa? Ya yang gampang gitu ya, karena secara analitis itu mudah diselesaikan. Bayangkan kalau distribusinya normal, Weibull dan seterusnya, itu nanti solusi analitisnya sulit. Gitu ya, karena harus melibatkan fungsi yang tidak mudah pada integralnya dan seterusnya. Begitu. Jadi kuliah kita nanti kita batasi atau kita fokuskan ke sistem yang Poisson, ya. Baik, kemudian kalau misalnya rate-nya, arrival rate-nya maupun service rate-nya itu deterministik, nah itu simbolnya D. Kalau Erlang atau Gamma, EK, kalau selain
itu disebut G. Ya, jadi misalnya kita tahu ini M1 tak hingga kurang satu ya, maaf. M1 ini gabung tadi. Kemudian first come first serve tak hingga. Ini artinya apa? Oh, kita tahu bahwa inter arrival time distributionnya itu adalah eksponensial, service time distribusi eksponensial, ada satu server, service disiplinnya adalah first come first serve, tidak ada batasan customer dalam sistem, tidak ada batasan tentang siapa yang boleh join di situ. Terus kalau misalnya bukan eksponensial, tapi misalnya service rate-nya adalah deterministik. Nah, kita gini, MD1 first come first serve, tak hingga misalnya seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa untuk processing time-nya atau service rate-nya itu deterministik. Jadi per jam itu pasti bisa mengolah 10 orang. Pasti dia deterministik. Nah, seperti itu. Kalau selain Erlang, selain yang deterministik, nah itu G. Jadi misalnya G, kemudian ada yang ini ada yang G gini, satu yang misalnya seperti ini ya. Ada yang ini ditambah I untuk membedakan dengan yang kedua, tapi ada yang enggak, ada yang cuma GG gitu ya. Kalau seperti ini artinya yang bisa kita simpulkan adalah berarti arrival-nya maupun servisnya bukan Poisson, bukan deterministik, bukan Erlang. Lah terus apa? Nah, biasanya di bawahnya disebutkan. Jadi misalnya, inter arrival-nya itu terdistribusi uniform, misalnya uniform dengan range berapa, misalnya 5 sampai 10 misalnya. Kemudian service time-nya yaitu terdistribusi normal dengan min 10 standar deviasi 5 misalnya. Jadi di bawahnya kemudian ada keterangan. Nah, jadi G ini dipakai kalau bukan Poisson, bukan deterministik dan bukan Erlang gitu, maksudnya seperti itu. Ya, nah ini konvensional simbol untuk A dan B. Selanjutnya untuk kalau yang ketiga, parameter ketiga itu adalah jumlah server ya, jelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian konvensional simbol untuk D. D itu adalah service disiplinnya. Tadi yang sudah saya contohkan bisa first come first serve, bisa last come first serve, atau random atau general service disciple. Yang dimaksud dengan general service disciple itu ya sama seperti tadi ya, misalnya SPT, LPT, dan seterusnya. Yang jelas bukan first come first serve, bukan last come first serve, dan bukan random. Nah, itu masuk ke general service discipline. Nah, baik. Kemudian sini, tadi ini saya singgung tak hingga. Nah, dari 6 tadi ya, dari 6 A, B, C, D, E, F, yang 3 di depan ini wajib. Yang 3 di belakang ini adalah optional. Artinya, kalau 3 di depan itu wajib disebutkan, harus disebutkan. Tidak boleh tidak, karena itu penentu model yang akan dipakai. Kalau 3 di belakang optional, kenapa optional? Kalau misalnya tidak disebutkan tidak apa-apa, artinya di sana ada default model. Default modelnya apa? Ini defaultnya adalah first come first serve. Ini defaultnya tak hingga, ini tak hingga. Jadi ini defaultnya. Ya, jadi kalau tidak disebutkan ya berarti kita pakai nilai default. Tapi untuk ABC tidak ada nilai default, jadi harus disebutkan. Begitu. Jadi kalau misalnya kita menuliskan hanya 3 yang depan saja itu tidak masalah. Artinya yang di belakang itu adalah default, gitu ya. Nah, kalau yang di belakang itu tidak default disebutkan, nah itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana caranya kita memformulasikan modelnya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini kita akan masuk ke dalam modeling formulation-nya ya. Sebelum kita masuk ke formulasi modelnya, kita perlu tahu dulu bahwa dalam sistem antrian itu ada yang dinamakan transient state dan steady state. Sesuai namanya, kalau transient state itu berarti belum steady ya. Nah, sistem kalau masih berada dalam transient state, dia masih merupakan fungsi waktu, intinya itu. Jadi karakternya itu masih bervariasi terhadap waktu. Kalau steady state itu tidak fungsi waktu. Jadi mau dievaluasi jam 3 pagi, 3 sore itu sama. Itu asumsi ketika steady state. Gitu ya. Jadi
karakter sistem itu independen terhadap waktu. Nah, analisis kita itu nanti fokus ke yang steady state, yang gampang. Gitu ya, karena kalau misalnya fungsi waktu, nah itu kalau solusi analitis agak sulit, sehingga kalau misalnya fungsi waktu itu larinya nanti ke simulasi. Pakai discrete discrete event simulation misalnya seperti itu. Nah, itu kan mempertimbangkan fungsi waktu di sana. Oke. Sekarang kita masuk ke pemodelan untuk sistem antrian ya. Ini adalah notasi yang kita pakai. Nanti kalau kita menyebutkan N itu berarti menunjukkan jumlah customer di dalam sistem. S itu adalah jumlah servernya. PN itu probability N customer di dalam sistem. Kalau masih ada T-nya di sini, ini berarti masih fungsi waktu. Artinya menunjukkan sistemnya masih berada di transient state. Tapi kalau sudah tidak ada T-nya, nah maka menunjukkan di sini, menunjukkan sistemnya itu berada pada kondisi steady state. Nah di sini, karena tadi data inputan antrian kan ada dua ya, yaitu distribusi kedatangan dan distribusi pelayanannya. Nah fokus kita kali ini itu memang untuk yang Poisson rate gitu ya. Nah tapi secara umum nih ya, secara umum kita punya dua distribusi itu yang dibutuhkan sebagai input. Nah, maka untuk membedakan min-nya, lambdanya itu kita gunakan untuk memodelkan min dari arrival-nya, sedangkan mu-nya min untuk service rate-nya. Ya, karena kita kan datanya tadi ada dua distribusi, yaitu arrival dan service-nya atau waktu pelayanannya. Nah, sehingga ada dua min di sini, yaitu min untuk distribusi kedatangan dan min untuk pelayanan. Oke, jadi untuk membedakan itu simbolnya dibedain gitu ya, lambda sama mu. Kemudian kita punya rho di sini adalah rasio antara lambda dan mu, dan rasio lambda dan mu itu menunjukkan seberapa sibuk server kita. Dengan kata lain itu menunjukkan traffic intensity. Semakin tinggi rasio lambda per mu, berarti server kita itu semakin sibuk. Di sini ada 4 parameter antrian yang menjadi concern ya di model antrian. Jadi nanti analisis antrian kita itu sebenarnya mencari 4 hal ini, yaitu W, WQ, L, dan LQ. Apa itu? W itu adalah expected waiting time per customer dalam sistem. WQ, expected waiting time per customer in the queue. Jadi bedanya kalau W itu adalah di sistem, WQ itu adalah di antrian. Ingat tadi di sistem itu artinya ketika mengantri plus dilayani, gitu ya, dilayani. Itu adalah ketika di sistem. Sedangkan kalau Q ya mengantri saja. L itu perkiraan jumlah. Kalau ini tadi jumlah, kalau ini tadi adalah waktu. Jumlah yang berada di sistem, LQ berarti jumlah yang berada di antrian. Nah, jadi 4 inilah yang akan kita hitung gitu ya, dan ini akan kita gunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Baik, kita coba cari hubungan antara L dan W. L tadi adalah jumlah customer ya, kalau ini adalah waktu expected waiting time gitu ya. Gimana hubungan antara L dan W? Kita asumsikan lambdanya konstan, maka hubungan L dan W adalah L sama dengan lambda dikalikan W. Lambda tadi adalah arrival rate-nya ya. Jadi ini lambda ini adalah arrival rate. Jadi misal lambda adalah 10 orang per jam. Gitu ya. Kemudian W itu adalah expected waiting time of customer in the system. Jadi misalnya W-nya itu adalah setengah jam. Perkiraan setiap orang itu di dalam sistem itu adalah setengah jam. Jadi berapa perkiraan jumlah orang di dalam sistem itu? Laju kedatangannya 10 orang per jam. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu setengah jam di sana. Nah, berarti perkiraan jumlah orang di sistem itu sewaktu-waktu kita mendatangi sistem itu adalah ada 5 orang. Gitu ya. Nah, itu hubungannya. Hubungan antara L dan W. Jadi L sama dengan lambda kalikan W. Selanjutnya, kita juga tahu bahwa W itu adalah
perkiraan lamanya seseorang itu berada di sistem. Lamanya dia di sistem itu sama dengan lamanya dia mengantri dan layani. Jadi ini adalah lamanya di sistem, ini adalah lamanya dia mengantri, dan ini adalah lamanya dia dilayani. Ya, jadi mu tadi adalah service rate-nya. Jadi misalnya mu adalah 10 orang per jam, min-nya ya, min service rate-nya. Artinya per orang, ini kan artinya per orang itu dilayani sebesar berapa? Selama 6 menit ya. 6 menit. Atau sama dengan 1/10. Ya 1/10 jam. Begitu. Nah, sehingga nanti W-nya berapa lamanya dia di sistem, ya lamanya dia ngantri itu berapa, ditambah ini waktu dia dilayani. Hubungan antara L dan W ini penting. Kenapa penting? Karena satu, ya, secara visual dalam pengambilan data, mengamati L itu lebih gampang daripada mengamati W. L itu tinggal dihitung aja berapa sih orang yang ada di situ. Oh, ada 5 orang, 6 orang, dan seterusnya. Jadi dari sisi pengamatan gampang. Yang kedua, yang utama, L, W, LQ, dan WQ itu ketika satu saja tahu, kita bisa cari yang lain. Nah, buktinya ini. Kita punya hubungan ini kan, misalnya L diketahui. Ketika L tahu, maka dari persamaan 1, taruhlah gitu, maka kita dapat W. Gitu ya, dari persamaan 1 kita dapat W. Nah, ini persamaan 2, persamaan 3. Setelah kita dapat W, dari persamaan 3, kita dapat WQ. Dari persamaan 2, kita dapat LQ. Nah, sehingga artinya apa? 1 saja tahu, 3 yang lain itu pasti tahu. Jadi 1 tahu, 3 itu tahu. Jadi kita cukup tahu 1, kemudian kita punya relationship antara L dan W ini, maka 3 parameter antrian yang lain itu kita menjadi tahu. Nah, itu pentingnya mengetahui hubungan antara L dan W. Dan hubungan antara L dan W inilah nanti juga akan kita gunakan untuk menderive ya, atau menurunkan persamaan-persamaan di teori antrian ini. Baik. Sekarang kita akan mulai ke bagaimana proses menurunkan persamaan-persamaan yang digunakan dalam teori antrian. Nah, kalau kita runut sebenarnya teori antrian itu adalah salah satu aplikasi dari yang continuous time Markov chain. Ini adalah continuous time Markov chain ya. Ini adalah salah satu dari marga besar Markov chain, saja gitu. Jadi Markov chain, kemudian ada salah satu bagiannya continuous time Markov chain. Continuous time Markov chain salah satu bagiannya yang namanya birth and death process ini. Salah satu aplikasinya birth and death process ini adalah queuing theory. Nah, jadi kalau kita punya ini ya diagram Venn-nya, ini diagram besarnya itu adalah keluarga Markov chain. Bagian dari Markov chain ini adalah CTMC. Bagian CTMC ini yang namanya birth and death process. Aplikasi dari birth and death process itu queuing theory. Nah, itu urut-urutannya. Jadi kalau misalnya kita bicara silsilahnya tuh kayak gitu. Markov chain ada continuous time Markov chain, ada discrete time Markov chain begitu ya. Nah, kalau ini adalah ranahnya continuous time Markov chain. Nah, itu urutannya. Jadi, birth and death process ini adalah salah satu kelas ya dalam continuous time Markov chain. Nah, kenapa kok dinamakan birth and death process? Ya, ini karena di sini sistem itu hanya bisa berpindah ke satu state setelahnya atau satu state sebelumnya. Karena secara umum kalau continuous time Markov chain itu nggak harus seperti itu. Ya, sistem itu bisa berpindah terserahlah dari state 0 ke state 3, 0 ke 4, 1 ke 4, nah itu terserah, itu secara umum ya untuk continuous time Markov chain. Tapi khusus untuk birth and death process ini, sistem itu hanya bisa bertransisi ke satu state setelahnya atau satu state sebelumnya. Nah, sehingga di sini ketika sistem itu berubah ke satu state setelahnya, itu refer ke birth, jadi seolah-olah kayak kelahiran, proses kelahiran.
Kalau sistem itu bertransisi ke satu state sebelumnya, itu seolah-olah itu merupakan death. Gitu ya. Nah, dalam antrian ini birth itu dianalogikan ke dalam proses kedatangan customer. Dan death itu dianalogikan ke dalam proses departure dari customer. Nah, begitu. Oke, kita lihat apa sih yang dinamakan state. Dari tadi kok ngomongin state gitu ya, itu yang dimaksud apa. Nah, ini adalah birth and death process itu maksudnya seperti ini. State di sini itu menunjukkan jumlah customer. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang sudah pernah belajar tentang Markov chain gitu kan, yang pertama harus kita definisikan apa sih yang menjadi state di situ. Nah, di sini state di sini adalah jumlah customer di dalam sistem. Di dalam sistem. Ya, jumlah customer di dalam sistem. Itu yang menjadi state di sini. Sehingga ini 0 itu artinya tidak ada customer dalam sistem. Ini ya, ini state. Ini state ini. 0, 1, 2, dan seterusnya. 0 itu tidak ada customer dalam sistem. 1 itu 1 customer dalam sistem, dan seterusnya. N itu N customer di dalam sistem. Nah, dalam birth and death process itu, sistem itu hanya bisa bertransisi ke satu state setelahnya atau satu state sebelumnya. Jadi misalnya ini, dari state 0, sistem itu bertransisi ke state 1. Kapan itu terjadi? Ketika ada kedatangan. Maka di sini ketika ada lambda, ada kedatangan, maka sistem akan bertransisi dari state 0 ke state 1. Sebaliknya, misalnya sistem saat ini berada di state 3. Sistem berada di state 3 di sini, maka sistem itu akan bertransisi ke state 2 ketika ada departure. Nah, ceritanya seperti itu. Makanya ini yang dinamakan birth and death process. Jadi, kalau Anda lihat di skematik diagram ini, maka sistem hanya bisa bertransisi ke satu state setelahnya atau satu state sebelumnya. Jadi, nggak bisa dari 1 langsung 5, itu nggak bisa. Karena asumsi dalam antrian itu, ketika ada antrian yang diproses itu adalah satu persatu. Meskipun misalnya rombongan 10 orang datang gitu ya ke ATM, itu masih otomatis bentuk sistem antrian. Nah, sehingga yang yang dianggap di situ atau yang dilayani itu ya tetap satu persatu. Gitu ya. Nah, terus bagaimana kita menurunkan rumus antrian? Karena ini adalah menggunakan continuous time Markov chain, maka solusi untuk sistem antrian ya kita menggunakan prosedur penyelesaian untuk continuous time Markov chain. Bagaimana itu? Nah, ini menggunakan prinsip rate in rate out principle. Apa itu rate in rate out principle? Rate in rate out principle itu adalah evaluasi di setiap state, gitu ya, di setiap state kita evaluasi arrival dan departure-nya atau rate in di dalam state itu dan rate out di dalam state itu. Misalnya sekarang kita lihat untuk yang state 0. State 0, rate in-nya. Kita lihat ya, state 0. State 0, kita coba rate in sama dengan rate out. Rate in itu yang masuk ke state 0. Kapan state 0 itu terjadi? Oh, kalau ada tadinya sistemnya berada di state 1, tapi kemudian terjadi departure dengan rate mu. Berapa probability bahwa akan ada departure? Mu 1 itu tadi. Nah, probability ada departure mu 1 itu sama dengan probability bahwa awalnya sistem itu berada di state 1. Jadi ini harus dikalikan dengan P1. Karena ini adalah probability kejadian bahwa akan ada departure mu 1. Mu 1 itu hanya akan terjadi ketika sistem tadi ada di state 1. Kalau sistemnya tidak berada di state 1 kan nggak mungkin ada mu 1 kan gitu. Ini rate in. Bagaimana rate out-nya? Sama. Rate out-nya artinya meninggalkan state 0 itu ketika ada arrival. Dan awalnya sistemnya berada di state 0. Nah, ini dikalikan berapa probability sistemnya berada di state 0. Ini rate out, rate in, rate out principle. Bagaimana untuk yang state 1? State 1 rate in, Anda lihat state 1 situ ketika masuk, kejadian state 1 itu lambda 0 kali P0 ditambah ada dua kemungkinan nih, awalnya sistem itu berada di state 0 kemudian ada arrival, atau awalnya sistem itu berada di state 2 kemudian ada departure, jadi tambah mu 2 kali P2.
Yang ini sama dengan rate out. Rate out-nya adalah ada awalnya di state 1 ya, berarti mu1 kali P1. Atau kemungkinan lain dia berpindah ke state 2. Jadi ketika ada arrival, lambda 1 kali P1. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini dan seterusnya seperti itu ya. Ini yang namanya balance equation. Teori antrian itu hanya berdasarkan ini. Ini bisa kita sederhanakan. Ini kalau kita lihat kan ada formula yang berulang ya. Dari sini kita bisa formulasikan P1 ya. Misalnya ini P1, ini sama dengan lambda 0 per mu 1 kali P0. Ini P1 substitusikan ke sini, gitu ya. P1 substitusikan ke sini. Ini lambda 0 P0 plus mu 2 P2 sama dengan lambda 1 plus mu 1 kali P1 substitusi situ. Mu 1 kali P0. Nah, kemudian ini mu 2 P2 sama dengan ini dikalikan situ ya. Ini jadi lambda 1 lambda 0 per mu 1 P0 ditambah ini lambda 0 P0, ini pindah ke sana minus lambda 0 P0. Nah, ini saling menghilangkan. Berarti mu 2 P2 itu sama dengan lambda 1 lambda 0 per mu 1 P0, P2 sama dengan lambda 0 kali lambda 1 dibagi mu 1 kali mu 2 P0. Nah, ini nanti disubstitusikan ke sini dan seterusnya. Dan seterusnya sehingga secara umum nih ya, secara umum Anda akan mendapatkan seperti ini. Tadi sudah kita buktikan 2. Nanti di bawahnya itu Anda coba sendiri ya, serunya seperti itu. Sehingga Anda dapat apa? Kita akan dapat P1. P1 itu adalah probability bahwa ada satu customer dalam sistem. P2 probability ada 2 customer dalam sistem. P3 3 customer dan seterusnya. Kita tahu jumlahan probability 1. Sehingga dan di sini asumsinya adalah tidak ada batasan maksimum customer yang berada di sistem. Sehingga kita jumlahkan antara 0 sampai tak hingga ini. Nah, kita dapat sigma PN sama dengan 1. Nah, dari situ sigma PN itu apa? Sigma PN itu ya P0 ditambah ini semua. Ini ditambah ya, plus. Ini P1, P2, P3. Ini kan mulai P1, P2, P3 dan seterusnya. Berarti kan harus P0 ditambah jumlahan itu semua. Kita dapatkan persamaan yang sebelah sini. Dengan kata lain, kita mendapatkan persamaan P0. Nah, yang seperti ini. Dari balance equation tadi, kita bisa mendapatkan berapa probability 0 customer, 1 customer, dan seterusnya. Jadi probability ada N customer di dalam sistem. Itu dari output dari balance equation. Jadi dari balance equation ini, outputnya itu adalah probability ada N customer di dalam sistem. Loh, padahal tadi kan kita pengennya nyari ini ya, LQ, WQ. Nah, gimana nih ya menghubungkan antara probability N customer dalam sistem? Nah, untuk menghubungkan itu, maka kita pakai ini. Expected number of customer di dalam sistem. L. L itu sama dengan sigma N kali PN. Ya, jadi misalnya Anda punya data ini misal ya untuk ilustrasi. Misal Anda punya data ini probability, ada data 10 customer probability 0,2, ada 20 customer probability 0,3, kemudian 30 customer 0,5. Ketika Anda ditanya, jadi berapa expected number of customer ketika Anda punya data seperti itu? Oh, expected number of customer itu ya sama dengan N kali PN, ini berarti 2, ini 6, ini 15, terus ditambahkan kan gitu ya, 23. Berarti perkiraan jumlah customer dalam sistem itu 23, Bu. Dari mana? Yaitu N dikalikan PN. Dengan kata lain, berarti secara umum L itu sama dengan sigma N kali PN. Nah, tadi dari balance equation kita mendapatkan PN. Sehingga untuk mencari L ya kita tinggal dikalikan saja N dikalikan PN dijumlahkan ke berapa sih jumlah sebenarnya expected customer yang berada di dalam sistem itu.
L tahu, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan kalau L tahu itu 3 yang lain itu tahu, W bakalan tahu, W tahu, WQ tahu, WQ tahu, LQ tahu. Satu saja tahu, 3 yang lain itu mesti akan tahu. Gitu ya. Jadi persamaan dasarnya adalah satu balance equation. Dari balance equation kita dapatkan PN, dari PN kita mendapatkan L, yaitu sigma N kali PN. Tidak harus jumlahnya tak terhingga, nanti menyesuaikan jumlahnya. Jadi persamaannya sampai sini itu adalah persamaan umum, bisa digunakan berapapun jumlah customer dalam sistem ya, apakah ada batasannya atau tidak ada batasannya. Nah seperti itu, ini adalah konsep dasarnya. Sekarang kita akan membahas khusus untuk ini. Mulai slide ini ke belakang itu persamaannya adalah khusus untuk ini ya. Kalau yang sebelumnya, yang ini dan yang balance equation itu persamaan umum yang Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan model antrian apapun, begitu ya. Konsep dasarnya seperti itu. Jadi dari balance equation, karena balance equation itu adalah untuk menyelesaikan yang continuous time Markov chain tadi ya. Dari balance equation Anda mendapatkan probability N customer dalam sistem. Setelah itu, dengan persamaan L sama dengan sigma NPN, Anda bisa mendapatkan L, dapat L, Anda bisa menghitung 3 parameter antrian yang lain. Baik, sekarang kita akan fokus ke yang MM1 dulu. Tadi dari balance equation kita dapat bahwa CN itu sama dengan rho pangkat N ya, yang ini. Nah ini. CN, nah ini CN ya, itu sama dengan rho pangkat N. CN itu ini yang dalam, yang dilingkari ya. Nah, rho tadi ingat, rho tadi adalah rasio lambda per mu. Nah, asumsi lambda dan mu-nya konstan, maka CN itu adalah rho pangkat N. Dan dari sini kita dapat bahwa PN itu sama dengan CN kali P0. Nah, ini ya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan ini 1 dibagi P0 berarti 1 dibagi 1 plus sigma rho pangkat N. Ini dari balance equation ya, yang ini dari balance equation. Dari balance equation tadi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini adalah dari N1 sampai tak terhingga. Dijumlahkan semuanya. Artinya apa? Artinya 1 ini terlalu kecil dibandingkan sigma rho pangkat N. Maka kita bisa sederhanakan jadi seperti ini. Ingat, ini hanya, saya tegaskan ya, hanya jika N itu sampai tak terhingga. Ya, jadi jika N itu sampai tak terhingga. Kalau N-nya itu tidak tak terhingga, maka kita tidak bisa mengabaikan 1 plus sigma rho pangkat N. Ini tidak sama dengan sigma rho pangkat N jika N tidak sampai tak terhingga. Ya, jika N-nya itu cuma sedikit, jadi N itu jumlah customer dalam sistem ya, misalnya cuma maksimal cuma 2, cuma 3. Nah, 1 kan nggak bisa diabaikan terhadap itu. Karena rho itu kan nilainya lebih kecil 1. Gitu ya. Nah, kenapa kok rho lebih kecil 1? Anda perhatikan di sini. Nilai probability itu harus positif ya. Artinya apa? Artinya 1 minus rho itu ya harus positif. Kalau negatif tidak mungkin lah probability negatif. Begitu. Kenapa tidak sama dengan gitu ya? Nggak pakai sama dengan, cuma lebih besar aja. 1 minus rho lebih besar 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Kalau P0-nya itu 0, artinya tidak ada kemungkinan 0 customer berada dalam sistem. Dari sisi technically, ketika P0-nya 0, nah kita nggak bisa ngitung PN. Gitu ya, karena PN adalah rho pangkat N kali P0. Nah, P0-nya 0 kan PN-nya itu 0 gitu ya. Itu dari sisi teknis. Kemudian dari sisi yang lain, ini pembahasannya seperti ini. Rho tadi itu kan rasio lambda per mu. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan tingkat kesibukan server. Lambda itu adalah arrival-nya, ini adalah departure atau service-nya. Begitu ya. Nah, 1 minus rho positif. Ini artinya kalau kita urai ya, 1 lebih besar dari rho. Artinya rho lebih kecil dari 1. Dengan kata lain, lambda per mu lebih kecil 1.
Dengan kata lain, lambda harus lebih kecil daripada mu. Arrival rate itu harus lebih kecil daripada service rate-nya. Kenapa seperti ini? Ini untuk memastikan semua customer terlayani. Begitu. Karena kalau lambdanya itu lebih besar dari mu, itu mbok sampai kapan itu mesti akan ada customer yang tidak terlayani. Nah, sehingga untuk memastikan bahwa semua customer terlayani, itu lambda itu harus lebih kecil daripada mu. Kenapa tidak sama dengan? Kalau misalnya sama dengan di situ, itu berarti dari sisi matematis tadi itu P0-nya itu akan sama dengan 0 ya, karena row-nya itu akan menjadi 1 gitu. Nah, row-nya 1 kan berarti P0-nya itu 0. Dan itu artinya, itu akan menutup kemungkinan bahwa sistemnya itu kosong. Jadi nggak mungkin sistem kosong. Dan itu sangat tidak mungkin ya. Probability itu pasti ada semuanya gitulah ya. Jadi kalau row-nya itu 1 atau lambda sama dengan mu, itu artinya kita menegasikan atau menutup kemungkinan bahwa sistemnya itu adalah 0 dan itu tidak mungkin. Begitu. Jadi semua probability itu kita assign di situ. Nah, begitu. Baik. Ini untuk MM1 ketika udah tahu PN tadi, sebelumnya sudah saya singgung, PN tahu mesti L itu tahu. Nah, ini saya tidak go in detail di persamaan ini ya. L maka ketemu rumus ini, L tahu maka 3 yang lain itu tahu. Nah, begitu. Ya, itu konsepnya seperti itu. Ya, untuk single server queuing model. Ini ya. Sekali lagi, rumus ini, rumus yang sini, dan rumus yang di belakang ini, yang ini ya, 4 rumus ini adalah untuk sistem. Nah, ini untuk sistem bahwa N itu bisa sampai dengan tak terhingga. Kalau tidak memenuhi itu, maka kita tidak bisa pakai ini. Itu untuk single server. Aplikasinya di sini sudah saya berikan contohnya ya, ada contoh 1 dengan penyelesaiannya, contoh 2 dengan penyelesaiannya, contoh 3 dengan penyelesaiannya. Nah, silakan Anda pelajari sendiri ya, karena sudah detail di situ, disampaikan di situ. Saya tidak akan membahas kecuali nanti Anda tanya. Saya lanjutkan ke multi server ya. Konsepnya sama untuk multi server. Untuk multi server, pembedanya di sini ya. Untuk multi server itu saya yang gampangnya adalah mengilustrasikan gini. Untuk multi server itu ilustrasinya misalnya kita pakai S-nya 3. Antriannya itu 1 yang dinamakan multi server itu tetap lini antriannya 1, hanya saja server yang melayani itu multi. Nah, contohnya ini adalah 3. Sehingga kalau sistemnya seperti ini, kita punya lambdanya itu 1, kemudian ini ada mu, begitu. Nah, bagaimana sistemnya ketika ada 1 customer? Oh, 1 customer ini akan dilayani 1 server. Departure-nya tuh ini, jadi lambda itu kan arrival ke sistem, departure tuh ya departure dari sistem. Jadi ketika N-nya itu 1, kita lihat mu-nya ya, mu itu departure gini aja biar nggak bingung, departure rate-nya. Kalau N yang 1, departure rate-nya mu, karena dia langsung dilayani dan keluar. Bagaimana kalau N-nya 2, ada 2 customer, oh yang 1 dilayani di sini, maka 2 mu, departure rate-nya. Bagaimana kalau 3? Kalau 3 maka 3 mu. Bagaimana kalau 4? 4 tetap 3 mu, begitu. Karena yang 1 orang itu ngantri dan seterusnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat, oh berarti di sini model antriannya seolah-olah terbagi menjadi 2 segmen gitu. Yang pertama adalah ketika jumlah customer-nya lebih kecil atau sama dengan jumlah servernya, di mana nanti departure rate-nya adalah sama dengan N kalikan mu. Kemudian setelah itu, ketika lebih besar dari servernya, maka departure rate-nya adalah S dikalikan mu. S itu adalah jumlah server. Nah, sehingga di sini kan seolah-olah ini ya, terbagi menjadi beberapa. Jadi misalnya ini bagian sini. Bagian sini itu ketika N lebih kecil atau sama dengan S ya. Jumlah customer dalam sistemnya itu lebih kecil atau sama dengan jumlah servernya. Nah, sehingga
Di sini maka departure rate-nya itu sama dengan N kalikan mu. Ya, jadi kalau ini departure rate-nya itu sama dengan N kalikan mu, ya kan? Ini ketika sistemnya ada 2, maka departure rate-nya 2 mu, 3 mu sampai S-1 itu ya S-1 mu. Nah, sedangkan di sebelah sana ketika N-nya lebih besar atau sama dengan S, itu departure rate-nya itu sama dengan S kalikan mu. Nah, dengan demikian maka karena departure rate-nya beda, padahal tadi itu kan formulasi probability N customer dalam sistem, itu kan berdasarkan rate in rate out principle-nya ya, rate in rate out principle-nya. Nah, maka di sini kita seolah-olah ada dua model gitu ya, ketika N-nya lebih kecil sama dengan S atau lebih besar. Kalau pas sama dengan S gimana? Sama lah, pakai atas sama bawah itu hasilnya sama. Nah itu, PN tahu, maka sama seperti tadi, kita bisa mencari LQ, LWQ, dan W-nya. Gitu ya. Ini juga sama, sudah saya siapkan soal, ini contoh soal, nanti bisa dilihat sendiri tentang bagaimana mengimplementasikannya. Nah, sehingga komentar umum, nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang contoh-contoh soalnya, nanti bisa didiskusikan setelah ini ya. Jadi secara umum itu hanya very simple models yang bisa kita selesaikan dengan analitis, begitu ya, untuk menghitung quantity of interest. Quantity of interest itu tadi maksudnya ini loh, L, LQ, W, dan WQ. Maksudnya itu. Dalam hal ini ada closed form. Closed form itu L sama dengan apa, LQ sama dengan apa, itu yang dinamakan dengan closed form solution. Kemudian yang kedua, general comment yang kedua, tadi di depan kita sudah mempelajari transient dan steady state behavior. Untuk sistem nyata, begitu ya, untuk sistem nyata itu kadang transient behavior itu mungkin lebih menarik atau penelitian itu ke arah sana. Misalnya kita pengen tahu time dependent jadinya, time dependent queuing gitu. Misalnya time dependent queuing itu adalah kita tahu kok kalau misalnya antrian itu di rumah makan gitu misalnya ya, itu di jam-jam makan itu mesti jauh lebih sibuk dibandingkan yang di luar jam makan. Nah, berarti kan itu time dependent. Ya, time dependent queuing, memodelkan antriannya beda nih, tidak bisa pakai yang independen yang kita pakai tadi. Begitu. Demikian juga kalau misalnya di bank, oh ternyata di jam-jam tertentu lebih sibuk loh dibandingkan jam lain, atau di hari-hari tertentu. Nah, itu berarti kita nggak bisa pakai time independent ya, mesti kita selesaikan dengan time dependent queuing. Terus kalau seperti itu gimana? Nah, kalau seperti itu masih fungsi T, ada fungsi waktunya, maka solusi analitis itu menjadi terlalu sulit gitu. Nah, sehingga larinya itu adalah ke simulasi. Nah, sehingga makanya saya bilang tadi ya, untuk antrian ini sebenarnya adalah konsep dasar ya sebelum kita melangkah ke simulasi. Nah, kurang lebih itu untuk antrian dan sudah saya post tugas ya di Google Classroom. Sekarang saya buka sesi diskusi ya. Mudah-mudahan Anda sempat menyimak ya untuk yang tadi latihan soalnya, atau kalau ada kalau ada concern atau hal-hal lain yang ingin diperjelas lagi, kami persilahkan. Silakan. Sambil saya post ulang untuk link daftar hadirnya ya bagi Anda yang terlambat datang. Nah, silakan itu link daftar hadirnya. Monggo saya buka sesi tanya jawab ya kalau ada hal yang ingin diklarifikasikan. Mudah-mudahan sudah jelas ya, karena ini hanya mereview lagi materi yang sudah Anda dapatkan di S1 ya, kalau sudah didapatkan. Kalau yang belum, tidak apa-apa, silakan mereview lagi. Ini harapannya cukup jelas. Kalau dari penjelasan saya itu ada yang kurang jelas, silakan buka textbook langsung ya. Teori antrian itu pasti ada di buku-buku OR apapun gitu. Jadi silakan Anda pilih yang mudah bagi Anda. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah cukup jelas?
Baik, kalau sudah cukup jelas, tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti kalau misalnya nih, mungkin sekarang belum kepikiran gitu ya, Bu, postingnya baru kemarin sore sih nggak sempat baca misalnya gitu ya. Nah itu boleh nanti silakan ditanyakan waktu ngerjain soal, ada tugas tadi saya sampaikan ya, ada tugas di Google Classroom. Pas Anda mengerjakan kok sekiranya terus ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ya, posting saja pertanyaan Anda di sana, insya Allah nanti saya jawab. Begitu? Gitu ya, tidak ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan dari yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik. Silahkan nanti diulang lagi, begitu ya. Maka kuliah kita pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.